Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya dimuliakan, dihormati, Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Saya tak dapat membalas budi baik semua penyelenggara sehingga terselenggaranya peringatan malam nuzul Quran pada malam yang penuh dengan barokah ini. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Hanya Allah yang dapat membalas, insya Allah. Jamaah, malam hari ini sudah diperingatkan oleh pembawa acara, diharapkan jangan bertepuk tangan, tapi mereka sulit untuk mengungkapkan rasa senang hati mereka. Akhirnya tangannya tak berbunyi. Masya Allah, tabarakallah. Dalam bayangan saya tadi siang kan puasa semua kan? Puasa. Lalu kemudian habis itu sholat tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus. Dalam bayangan saya ini masyarakat paling datang 10 sop, karena mereka pasti lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Ternyata belum lagi masuk ke dalam, di luar tadi mereka semuanya melambai ke mobil Pak Bupati. Mereka sangka saya di dalam. Ada ibu di dalam, Pak, mungkin saya sama Pak Bupati, saya di belakang. Alhamdulillah kaca itu rabun karena uap dingin. Andailah mereka tahu saya di belakang, tidak sampai saya kemari. Mereka tarik semua baju-baju ini. Begitulah kecintaan mereka. Kalau kepada Abdul Somad yang hanya membacakan hadis Nabi, begini sayangnya mereka, apalagi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian melihat aku, kalian makan dengan aku, kalian berperang dengan aku, kalian sholat dengan aku, kalian cinta dengan aku. Tapi nanti di akhir zaman ada orang yang tidak pernah melihat aku, tidak bersama dengan aku, tapi mereka mencintai aku dan mereka berselawat kepadaku. Orang itu malam ini ada di Muara Tewe. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kita hidup di akhir zaman? Akhir zaman ini orangnya jahat-jahat, nakal-nakal. Lo aja kali. Buktinya orang Muara Tewe baik-baik, hadir semua. Saudaraku yang berdiri jangan berkecil hati, karena saya berdiri juga. Bedanya kalian cuma berdiri, aku ulun sambil ngomong. Masya Allah, so sweet. Saudaraku yang ada di balik kaca yang cantik, Masya Allah, tabarakallah. Kami melihat kalian di sana seperti ikan dalam akuarium. Depan, atas, belakang. Mohon maaf jamaah, saya membelakangi. Mudah-mudahan Abdul Somad tidak tercatat sebagai orang yang tidak menghormati orang tua. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak muda, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tua-tua saya sayangi, saya hormati. Anak-anak muda saya banggakan. Mereka harapan masa depan. Hari ini Abdul Somad dikawal abang-abang, adik-adik dari Banser. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momen peringatan nuzul Quran bersama tamu mulia Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDE SA PhD, panjang hampir 2 meter. Padahal cukup dituliskan pendek saja 3 huruf, UAS, ujian akhir semester. Tapi begitulah masyarakat menghormati. Protokol mengulang berkali-kali. Pak Bupati juga membacakan. Jamaah terheran-heran.
Kenapa sekolahnya jauh, titelnya kampung? DESA itu singkatan dari Diplom Etudes Supérieures Approfondies, bahasa Prancis, karena kebetulan Maroko dijajah oleh Prancis. LC artinya licence, cara membacanya lisans, artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. PhD artinya filosofi, Doctor of Philosophy. Profesor artinya bidangnya, keilmuannya dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Aku tak perlu menjelaskan diriku kepada saudara-saudaraku yang kasih dan sayang kepadaku di Muara Teweh, tapi aku perlu menjelaskan kepada haters dan buzzer yang mengatakan ini Ustadz kaleng-kaleng. Itu maksud panitia membuat tulisan panjang-panjang, tak lain tak bukan tak lebih daripada itu. Maka pada malam nuzul Quran ini saya ingin menjelaskan 5 poin pesan diturunkannya Al-Quran. Pesan yang pertama adalah la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah. Ketika Islam datang, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka ketika Islam datang, dinafikan semuanya. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini pesan. Tadi begitu sampai di penginapan, datang surat 4 lembar. Ustadz Somad, saya PNS pensiunan. Dulu pada tahun 1951 datang 2 orang ulama. Pertama namanya Syekh Maksum, yang kedua namanya Syekh Abdul Qadir. Dua-duanya penyebar tarekat Naqsabandiyah yang dikirim oleh Syekh Thohir Jalaluddin dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kampung Ustadz Abdul Somad. Padahal saya dari Riau, dekat-dekat dikit nggak apa-apa. Mereka membawa menyiarkan Islam. Mereka naik perahu sampai ke Sungai Barito. Saya tanya Pak Bupati, Pak Bupati kalau naik perahu dari Banjarmasin ke sini berapa lama? Seminggu. Betapa perjalananmu ini belum ada apa-apanya Abdul Somad. Tarekat Naqsabandiyah yang dibid'ahkan, yang disesatkan, ternyata sudah mengirim dai 70 tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan? Mereka hanya menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Selesai sholat maghrib, berbuka puasa, datang lagi surat 2 lembar. Ustadz Abdul Somad, ayah saya mendengar tausiah Ustadz, akhirnya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia masuk Islam, dia merindukan Ustadz, dia menunggu kedatangan Ustadz. 5 tahun dia Islam, meninggal umurnya 70 tahun. 2 orang yang berkirim surat ini tak ada kepentingan. Kenapa? Karena tidak ada nomor handphonenya dia tuliskan di sana. Andai dia tulis nomor handphone di sana, tolong kontak saya ya Pak Ustadz, saya mau selfie. Ini orang-orang yang ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Apa maknanya? Bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, kita mesti mendakwahkan sesuai pesan nuzul Quran, la ilaha illallah. Islam didakwakan dengan mata pedang yang tajam. Siapa yang tidak bersyahadat, siapa yang tidak masuk Islam, pancung kepalanya. Bukan begitu dakwah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, dengan kelembutan. Saya tausiah tadi subuh di Barito Selatan. Lalu kemudian naik mobil. Pikiran saya tadi malam di Katingan, langsung ke Barito Selatan, Buntok, langsung ke Barito Utara. Dalam bayangan saya ini nanti malam nampaknya suara saya nggak bisa keluar ini. Ternyata masih menggelegar. Suara saya jelas? Lama
lama saya berpikir, kenapa suara saya ini bisa menggelegar. Setelah saya telusuri, ternyata karena makan batang keladi tadi. Masya Allah, tabarakallah. Doa dari jamaah yang tulus dan ikhlas. Batang keladi itu hanya wasilah saja, jahe itu hanya perantara saja. Jangan pertuhankan benda, tapi kita mesti ada usaha dan ikhtiar. Saya tidak ingin gara-gara ceramah Abdul Somad malam nuzul Quran, tiba-tiba besok pagi bapak-bapak diajak sama ibu, papa, abang, ayo kita buka ruko, toko, dagang, bisnis kita. La ilaha illallah. Tidak perlu usaha, rezeki datang sendiri. Kalau ada suami yang model begitu, ibu jangan marah, jangan ceramah, diam, senyum saja. Nanti habis azan maghrib dia nanya, buka puasa kita mana? Serahkan pada Allah. Beriman kepada Allah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Jadi sebagai penguasa yang tanda tangannya berlaku, yang tinta penanya masih bisa dipakai menolong agama Allah, dakwahnya adalah dengan tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, cukup dengan tanda tangan, bantu pondok pesantren. Setuju? Kirim anak-anak muda ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setuju? Kirim ke Universitas Damaskus Suriah. Setuju? Kirim ke Hadramaut Tarim Darul Mustafa. Setuju? Inilah yang mereka akan pulang mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semua akan mati menghadap Allah, tapi kalau kereta apinya kita siapkan, alhamdulillah masjid sudah cantik, tidak ada kekurangannya. Masjid ini lengkap dan sempurna. Saya kalau mau disuruh menilai, kira-kira masjid ini nilainya berapa Pak Ustadz? Saya mau kasih nilai 10, nggak ada kurangnya. Tapi Pak Bupati membisikkan ke telinga saya, ada yang kurang Pak Ustadz. Apa tuh Pak? Lampu belum dipasang. Padahal lampunya sudah memang kecil sekali. Ada lagi kurangnya Pak Ustadz. Apa tuh Pak Bupati? Masih panas. Oh, kata saya, ini panas bukan karena kurang, ini memang masjidnya sudah over capacity. Ini kita sekarang ini rebut-rebutan oksigen ini. Jangan heran kalau mereka melihat kita di dalam seperti ikan mas koki kehabisan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kipas anginnya banyak. Ini nggak pakai AC. AC ada, diarahkan ke saya biar saya rasa dingin. Luar biasa. Di sana ada AC untuk saudara-saudara kita. Itu juga AC pintunya. AC maksudnya angin cepat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertahlil la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan kita mati dalam keadaan nafas terakhir keluar, yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Apa yang paling sering kau dengar, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau katakan, itulah yang akan nanti terngiang di telinga saat malaikat maut mencabut nyawa. Maka doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, Allahumma khtim lana bihusnil. Anak kita yang baru lahir, yang pertama kita bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Dan nanti saat kita akan menghadap Allah, kita ingin anak itu berbisik ke telinga kita, la ilaha illallah. Tadi habis sholat tarawih masih saya sempatkan tahlil. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah hayyun ba, la ilaha illallah hayyun maqsud, la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun baqin,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya mengucap la ilaha illallah, hatinya mengingat Allah, telinganya mendengar, mulutnya berkata, pikirannya khusyuk, hatinya tenang. Sehingga kalaupun dia bekerja, beraktivitas di kantor, datang temannya berbisik, ayo kita korupsi, la ilaha illallah. Ayo kita bohong, la ilaha illallah. Ini ada uang haram, la ilaha illallah. Kita bagi dua, insya Allah. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Kalimatu haqqin, itulah yang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Alhamdulillah anak-anak yang dibawa malam ini, walaupun mereka mungkin tidak dapat menangkap ceramah Ustadz Somad 100%, tapi Masya Allah, saya sangka surat waktu sudah habis, rupanya sapu tangan. Ini mesti diusap supaya nanti waktu di kamera jangan nampak wajahnya keringatan. Ini peci bukan sembarang peci, ada tulisannya Muara TW, sudah disiapkan 2 tahun yang lalu. Ustaz Somadnya nggak datang-datang, untung nggak dikasih ke orang lain. Kenapa tidak dikasih ke orang lain? Sudah ada tulisannya, puas. Masya Allah, tabarakallah. Ini peci akan diletakkan di dalam lemari kaca di ruang tamu di rumah. Setiap tamu yang datang akan melihat topi ini seperti melihat kucing Anggora. Dari mana ini Ustaz Somad? Kau tengok, baca sendiri, Muara TW. Inilah bukti cinta mereka kepada saya. Anak saya nanti tahun 2050, Misyan Azik Abdillah Sami akan datang kemari melihat di mana ayahku ceramah 40 tahun yang lalu. Waktu itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi ada kebersamaan di antara mereka. Kenapa? Yang menyatukannya satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat dengan ikatan yang lebih kuat. Ikatan apa? Ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin? Saya yakin. Pede sekali Abdul Somad. Orang masuk neraka aja yakin, masa kita masuk surga nggak yakin? Coba lihat tuh di baju kaos, ditulis di truk. Kemarin di belakang mobil saya baca dengan mata kepala saya di belakang truk, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Itu kan menunjukkan dia yakin masuk neraka. Masa kita yang masuk surga tidak yakin? Yang mengatakan kita masuk surga bukan Abdul Somad, bukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bukan Ketua Nahdlatul Ulama, bukan Ketua Muhammadiyah. Yang mengatakan kita masuk surga Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Nuzul Al-Quran, Qul, katakan. Ada suara saya 2 kali. Kalau pakai qaf di dalam, Qul, katakanlah. Tapi kalau enggak fasih pakai kaf, Qul, makanlah. Jadi kalau ada orang ngaji Qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang esa.
Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah salah. Kenapa nggak pernah salah? Saya nggak pernah ngaji. Lebih baik pernah salah karena ngaji daripada nggak pernah salah karena nggak pernah ngaji. Jadi silakan salah ngaji, nggak apa-apa, untuk tahap percobaan. Biasa orang belajar bawa motor, nabrak tiang listrik, masuk paret, masuk ke sungai, nabrak polisi aja pernah. Mohon maaf Pak Kapolres. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua adalah qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu berpegang kepada la ilaha illallah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pakai jubah putih, pakai celana putih, pakai peci putih, pakai sorban putih? Karena Nabi Muhammad SAW suka warna putih. Coba lihat dinding masjidnya putih, tapi lampunya hijau Pak Ustadz. Karena Nabi suka warna hijau. Pakaian penghuni surga nanti warnanya hijau. Kalau mau tahan awet mata sampai tua, kata Imam Al-Ghazali, sering-sering ngelihat warna hijau. Makanya backgroundnya hijau, atas kubah hijau. Tapi kalau sedekah pakai duit warna hijau 20.000, merah 100.000. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang pakai jubah, pakai sorban, pakai siwak, baju putih, itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau belum bisa ngikut, jangan ngejek. Kalau ada orang berjenggot, itu dia cinta sama Nabi, jangan diejek. Aku lihat kau pakai jenggot macam kambing. Ternyata dia juga, jangan sangka kau punya mulut, dia punya mulut juga, dia bisa balas. Aku punya jenggot, kau bilang kambing, kau nggak berjenggot, anjing. Akhirnya kelahi kambing sama anjing. Yang ketawa siapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masalah-masalah furu', jangan kelahi. Yang pakai jubah jangan ngejek yang pakai celana selama nutup aurat. Yang celana panjang jangan ngejek yang pakai sarung. Apa nih pakai sarung? Bandit film India. Pakai sarung nutup aurat, pakai celana nutup aurat, pakai jubah nutup aurat. Substansinya yang penting menutup aurat. Kalau yang pakai celana panjang dengan pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak nutup aurat. Perempuan yang jilbabnya sudah panjang, alhamdulillah. Yang jilbabnya masih pendek, mungkin kainnya masih kurang. Jangan, kalau yang jilbab pendek dengan jilbab panjang saling ejek cakar-cakaran. Bagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Muara Teweh masih banyak majelis maulid. Hadir, karena isi maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah. Tidak ada istana Nabi Muhammad. Makanya jamaah kalau pergi umrah dibawa ke replika rumah Nabi Muhammad, melihat tempat tidurnya dari pelepah korma, lantainya dari tanah. Jamaah nangis. Jamaah, ini rumah Nabi, ini tempat tidur Nabi. Nangis. Nangis karena haru? Enggak, duit udah habis belanja, Bos. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering bersolawat, membangkitkan cinta kepada khairul ibad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi bulan puasa. Bulan puasa beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Menantu si anu, suami si anu, istri si anu, sudah habis ulang lagi seperti kaset rusak.
Maka bagaimana supaya hati kita bersih, lisan kita bersih? Banyak-banyak bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Orang yang tidak percaya bahwa sholawat membuka pintu rezeki, perhatikan malam ini. Begitu kita bersolawat, langsung keluar kue kotak. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa silap dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Kue kotak pun mengalir sampai ke bawah. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Doakan supaya yang memberikan kue kotak ini masuk surga juga, dalam surga Jannatul Firdaus. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di surga Jannatul Firdaus? Aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, dekatnya seperti ini di surga. Nabi menunjukkan as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara 2 jari. Beginilah mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan perbanyak sholawat. Apa kabarnya Bu? Sehat. Gimana kabarnya suami si anu, anak si anu, menantu si anu, tetangga si anu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau diminta mendoakan air, doakan anak saya Pak Ustadz biar supaya jadi penghafal Quran. Doakan istri saya Pak Ustadz sedang mengandung supaya dimudahkan lahiran. Doakan anak saya supaya mau tinggal di pondok pesantren, hatinya terbuka untuk belajar. Apa yang Ustadz baca? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabika. Aku meminta kepada engkau ya Allah, bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang masuk surga kalau tidak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa selamat dari azab neraka kalau bukan karena syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang yang sholawat sampai jam 2 malam. Salatullah salamullah, sholat subuhnya jam 8. Ala taha rasulillah, masjid kosong. Tapi itu tidak ada di Barito Utara, tidak ada di Muara Teweh, itu hanya ada di planet Mars, Merkurius dan Neptunus. Adapun masjid-masjid kita, jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau melihat masjid hampir meledak, datanglah ke Muara Teweh. Atas tak muat, bawah penuh, pinggir jalan. Tapi mengukur masjid ramai tidak hanya di bulan suci Ramadan, lihat juga nanti mulai di bulan Syawal. Di situ nanti baru terlihat mana pemain naturalisasi, mana pemain cadangan, mana pemain bayaran. Yang hadir tetap pemain inti. Dia Bilal, dia azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih banyak jamaah sampai masanya nggak terdengar lagi amin, tapi imamnya husnuzan, mungkin lagi di jalan. Pas rakaat kedua, Allahumma hadina fiman hadait, ada makmum 2 orang, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia lari, lupanya jin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa tanda cinta kepada Nabi? Jaga warisan Nabi. Mana warisan Nabi? Masjid. Ustadz Somad, masjid sudah dibangun, tapi ini udah ada apa? Masjid Islamic Center, betul? Sudah dibangun? Di mana? Ada? Pak Ustadz nggak percaya ya sama Pak Bupati, sedang cek and recheck aja. Ada Islamic Center sudah dibangun Ustadz Somad, cuman lampu-lampunya masih belum fix 100%. Saya paham itu sebetulnya cara Pak Bupati supaya kalau itu siap saya diundang sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Islamic Center dibangun orang pakai APBD, anggaran belanja daerah, semua bupati pandai. Belum tentu, ada juga yang nggak pandai. 2 periode jadi bupati tidak meninggalkan apa-apa, yang ditinggalkan hanya taman-taman kota. Selesai pensiun, taman kota tempat orang pacaran, siap-siap dapat dosa jariah. Tapi membangun Islamic Center pakai uang pribadi, lalu kemudian sampai hari kiamat mengalir pahalanya, insya Allah. Amin. Hai kepala daerah, bupati, gubernur, camat, kades, kadus, pakai amanah yang dititipkan Allah di ujung jarimu untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antrian apa deh? Masya Allah. Di tempat-tempat lain kalau sudah datang antrian bawa kotak, biasanya jantung jamaah mulai bergetar. Kenapa? Sodako. Tapi di Muara Teweh beda. Kotak datang bukan mau minta sodako, membagi kue kotak dan air minum. Yummy. Ngapa dibagikan kue makanan? Supaya jamaah tenang mendengar sambil Allah barik lana fi ma razaqana. Sejalan antara santapan rohani dan santapan jasmani. Berikutnya pesan yang keberapa? Saya ingat, cuman ngetes aja. Jamaah ini masih ingat apa enggak? Pesan yang ketiga adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Selama saya di Barito Utara, di Muara Teweh, belum ada satupun orang yang menanyakan saya, Ustadz Somad sukunya apa? Nggak ada yang nanyakan saya. Marganya apa? Nggak ada yang bertanya. Padahal Abdul Somad datang dari pulau yang berbeda, Sumatera, dari suku yang berbeda, Melayu. Tapi ketika datang di sini disambut dengan gegap gempita karena mereka melihat innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sudah bersaudara jangan saling menyesatkan. Kalau sudah bersaudara jangan membid'ahkan. Kalau sudah bersaudara jangan memfasikkan. Sibabul muslimi fusuqun
Mengejek orang muslim itu bisa fasik. Wa qitaluhu kufrun. Kalau sampai kelahi berperang bisa menjadi kafir murtad. Na'udzubillah. Bagaimana dengan yang berbeda agama? Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Tidak Islam, tapi Nabi mengajarkan muahadah 12 pasal disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahfum. Orang Islam dengan yang tidak Islam sama-sama wajib menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam dengan yang tidak Islam sama-sama wajib menjaga ketentraman di Barito Utara. Muarateu, saking kencangnya takut salah gigi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tetanggamu, kawan sekantor, sama-sama satu pekerjaan, jiran, tidak seagama denganmu, selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama mereka tidak membunuhmu, tidak memancung kepalamu, abarrohum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Kalau di tempat kami di Sumatera Utara itu ada saudara non muslim, kalau pesta anak pernikahan beda agama biasanya dibuatkan 2 kemah makanan catering. Ini catering yang Islam, ini catering yang non muslim. Sudah sama-sama tahu, tinggal naik ke atas, selamat menempuh hidup baru. Pas giliran makan, makannya di sini dan tidak ada yang mampir di sini karena dia tahu. Ya pula udah makan mana? Sini. Tapi ini nggak boleh, harap kuahnya aja dikit. Sudah sama-sama paham dalam masalah sosial, dalam masalah bertetangga, dalam masalah menjaga hati. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, kalau sudah dalam masalah ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini anak-anak kita mesti diajarkan, jangan sampai mereka nanti kebablasan. Mobil nggak ada remnya, gasnya kencang, silap-silap kita bisa masuk dalam sinkretisme, mencampurkan agama. Yang namanya mencampurkan agama tidak pernah berhasil. Di India pernah dilakukan, gagal. Dimanapun kegagalan. Maka tidak ada jalan lain kecuali jalan yang diajarkan Islam dalam masalah sosial. Silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, dalam masalah sholat, dalam masalah masjid, dalam masalah sholawat, kita cukup saling menghormati. Jangan ajarkan Islam tentang toleransi, karena agama ini bukan agama kemarin sore. 1443 tahun yang lalu hijrah ke kota Madinah, mereka sudah hidup bersama, berdampingan, seia sekata. Betul? Anak-anak kita mesti diajarkan demikian. Kalau tidak nanti orang salah paham tentang Islam. Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang. Memang benar, Islam itu disebarkan dengan pedang. Untuk apa? Motong hewan kurban. Gimana motong hewan kurban pakai pisau silet? Tapi kalau untuk peradaban, maka Islam datang dengan kedamaian. Mesir Islam, Libya Islam, Maroko Islam, Azerbaijan Islam, datang ke Nusantara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, tapi lil alamin. Semesta alam mendapat kedamaian, kebaikan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku, jamaah semua yang berhadir pada malam hari ini, kalau kepada orang berbeda agama saja kita bisa baik, apalagi kepada orang yang sama-sama Islam. Ada buat nuzul Quran bid'ah,
ada buat halal bihalal, bid'ah. Ada buat menyambut satu Muharram, bid'ah. Ada buat maulid Nabi, bid'ah. Ada buat Isra Mi'raj, bid'ah. Kau lupa kalau kau tuduh saudaramu melakukan bid'ah, berarti kau katakan dia dhalalah, berarti dia finnar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati, jangan hanya karena berbeda pendapat lalu dikatakan bid'ah. Imam Syafi'i berkunut, Allahumma hdina fi man hadait. Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal tidak berkunut. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal membid'ahkan Imam Syafi'i? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal mengaku, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam solatku 40 tahun. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan setelah solat, di dalam solat dia mendoakan Imam Syafi'i. Padahal mereka berbeda. Imam Syafi'i kalau baca ayat jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hambali kalau membaca ayat sir. Imam Syafi'i kalau selesai membaca salat, selesai salam, maka zikirnya kalau jamaah sudah paham dibaca sir. Imam Ahmad bin Hanbal Hambali selesai salat zikirnya jahar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya kalau jadi imam selesai sholat zikirnya saya jaharkan. Kenapa? Karena ada orang mu'alaf baru masuk Islam, dia nggak tahu bacaannya. Yang kedua, ada anak-anak yang ikut bapaknya untuk mengajar anak supaya tahu bacaannya. Jamaah kan udah tahu semua Pak Ustadz, kenapa dibaca jahar? Sama sebelum imam angkat takbiratul ihram, imam kan pesan sama makmum, sawus sufuf, luruskan saf. Apakah jamaah tidak tahu meluruskan saf? Saya tanya sekali lagi, apakah jamaah tidak tahu meluruskan saf? Tahu. Kenapa imam mengatakan luruskan saf? Pesan harus terus menerus sampai hari kiamat. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imamnya ngomong gini, makmum aku tidak suruh meluruskan saf, kalian udah tahu semua kan? Sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf karena sesungguhnya lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Khatib sebelum naik ke atas mimbar apa kata Bilal? Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan lagha maka tiada pahala Jumat baginya. Ansitu, diam, wasma'u, dengarkan baik-baik, yarhamkumullah. Ini adalah untuk mengingatkan jamaah, wa tawasau bil haq wa tawasau. Sallu salatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Itu aba-aba karena ada makmum yang datang belakangan, dia nggak tahu ini salat tarawih apa salat witir. Kadang makmum ini nggak ngitung dah berapa rakaat, yang penting Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temannya nanya, ini witir apa tarawih? Gak usah nanya-nanya, aku pun gak ingat. Tanya sama teman sebelah, ini witir apa tarawih? Ya sholat aja, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Ya nggak bisa. Niatnya itu di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, qasad ta'arat ta'yin. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, sebelum takbiratul ihram mesti jelas dulu salatnya apa? Tarawih. Berapa rakaat? 2. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum, mesti jelas Allahu Akbar. Tapi kadang laki-laki kadang segan mau nanya. Yang berani ibu-ibu dari belakang tirai nanya, Pak Imam, witir apa tarawih? Imamnya jawab, witir, 3 rakaat 1 salam. Kira-kira lebih etik mana?
lebih santun mana? Dengan cara ngomong begitu atau pakai Bilal? Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Jadi ini semacam komando, bukan perbuatan bid'ah, bukan menambah-nambah ibadah, bukan berkreasi. Begitu juga dengan tasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Di Muara Teweh pakai tasbih demikian? Alhamdulillah. Sama. Naik pesawat 3 kali nyambung 3 jam sampai ke Pulau Sumatera, berbeda, tapi tata caranya sama, menunjukkan ulama yang menyebarkannya dulu sama, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka bertasbih di sela-sela tarawih? Karena orang Makkah habis rokaat panjang, ayatnya panjang, rokaat tegak berdiri lama, saat duduk istirahat mereka tawaf. Saat tawaf itu bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah nggak bisa tawaf karena nggak ada Ka'bah, maka orang Madinah di sela-sela 4 rakaat duduk santai, sholat pendek, gerak cepat, rakaatnya pendek, ayatnya pendek. Di dalam tasbih, di dalam ruku sujud ada tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itulah dalil bertasbih di sela-sela tarawih. Selesai sholat, Ustaz Somad jadi imam, subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Bid'ah? Mana bid'ah? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kami tahu Nabi selesai sholat karena kami mendengar takbir. Takbir mana? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kalau tidak kita jaharkan seperti ini, kita khawatir nanti anak-anak kita pulang dari masjid ditanya sama emaknya, tadi bacaannya apa di sana? Apa bacaan? Entah, silent. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda pendapat itu biasa. Jangan karena hanya berbeda pendapat kita kelahi. Pak Ustadz, yang menyebabkan kelahi ini bukan berbeda pendapat, terus beda pendapatan, mungkin. Mari kita jaga persatuan ukhuwah, jangan hanya karena masalah khilafiyah sepele-sepele. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira sampai apa enggak sampai? Sampai. Mana buktinya Pak Ustaz? Buktinya enggak balik lagi. Berarti sampai. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Sekarang lagi tren orang nanya dalil, mana dalilnya? Dia nggak percaya sama ustadz, nggak percaya sama guru, nggak percaya sama kiai, tapi pas naik pesawat dia percaya sama pilot. Buktinya apa? Buktinya kalau naik pesawat belum pernah dia ketuk pintu pesawat lalu nanya ke pilot, giginya mana? Ini matic atau manual? Minyaknya mana? Kenapa percaya sama pilot? Padahal ada oknum pilot yang tertangkap pakai sabu. Setelah sampai baru tahu rupanya dia sedang melayang. Kenapa tidak percaya kepada para ulama? Kenapa nanya dalil? Tapi kita kan mesti bertanya pada dalil. Betul. Tapi kalau dia sebutkan kau belum tentu juga paham. Ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi mengambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah 2, dia tusukkan di makam. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, belum kering, maka tasbihnya turun kepada orang yang ada di kubur. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Apa kata Imam?
Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau pelepah korma saja tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Qiyas aulawi, pelepah korma bertasbih, pohon-pohon kayu bertasbih. Apakah semua pohon bertasbih Pak Ustaz? Ada pohon yang tidak bertasbih. Mana? Pohon bunga yang di depan ini. Ini tidak bertasbih karena plastik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil dalil itu tidak selamanya secara tekstual. Mereka belajar fikih, mereka belajar usul fikih. Kita hanya belajar 5 pelajaran: fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Itu pun online. Bagaimana dengan ulama yang belajar kitab di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, khatam kitab fikih, qawaidul fikih, usul fikih, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalahul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, arud qawafi, belum lagi ilmu-ilmu alat. Maka ini semua adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti kalau ada orang mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan, memfasikkan, mengatakan dia saja yang benar, yang lain masuk neraka, jadi surga itu sepi sekali. Isi surga itu cuma 3, dia, istrinya, sama gurunya. Nah, jamaah jangan mau diprovokasi. Siap jaga persatuan? Siap jaga ukhuwah Islamiyah? Siap meramaikan masjid dengan ibadah? Siap terus maulid Nabi Barzanji marhaban salawatan? Takbir. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang jam 10. Ternyata cepat waktu berlalu di Muara Tewe, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi yang baru saya sampaikan 3. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, innamal mu'minuna ikhwah. Yang keempat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Bulan turunnya Al-Quran, Imam Malik bin Anas menutup pengajian kitab Muwatta. Dia lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran. Wa kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana sittina khatamah. Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Ini sudah malam yang ke 23 15. Nah, malam yang ke-16. Tadi witir kita sudah pakai kunut. Ya, betul. Berarti sudah lewat setengah. Ini gunung, kalau sudah lewat puncak, itu menurun ke bawah, kencangnya luar biasa. Pikiran sudah mulai berbolak-balik. Pikiran sudah tidak fokus lagi pada khatam Quran, tarawih, witir. Sudah mulai berpikir, ini toples warna merah apa hijau, gorden, wallpaper, kuenya gambar bintang atau gambar peta apa loh. Bagaimana tamu nanti datang, bagaimana membuat mereka kagum. Ini semua mesti diganti. Maka fokuskan ibadah. Saya tidak mau mendikte jamaah. Sudah berapa kali khatam? Sudah berapa kali? Kita tanya diri kita masing-masing. Yang sudah khatam, alhamdulillah. Yang belum khatam, lanjutkan insya Allah. Yang sudah lewat nanti 27 malam gak juga selesai, inna. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai nanti kita mati masuk ke liang lahat, tidak ada yang menolong. Istri pulang, suami pulang, anak pulang, kawan pulang, teman pulang, mobil ditarik karena kredit belum lunas. Kita hanya tinggal sebujur kaku dalam liang lahat. Malaikat datang bertanya, satu-satunya yang membela hanyalah amal, dan diantara amal adalah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya.
Tidak ada alasan orang Muara Tewe tidak bisa baca Quran. Betul? Ternyata Syekh Fahmi Zamzami mendirikan pondok pesantren. Saya lama melihat kajian beliau di YouTube. Beliau belajar di Makkah bersama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian beliau juga dari India, Nadwatul Ulama. Maka nama beliau adalah Syekh Fahmi Zamzami An-Nadawi Al-Maliki. Ilmu timur dan barat dari para habaib. Dan kebetulan malam ini adalah malam haul mengenang wafatnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Rupanya baru saya tahu setelah sampai di Muara Tewe bahwa beliau punya ma'had pesantren yang sekarang dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Rusmani. Masya Allah, anak-anak kita yang sudah belajar, alhamdulillah. Anak kita yang belum belajar, daftarkan, selamatkan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Quran bagi masyarakat Muara Tewe. Kalau ada yang tidak bisa belajar, segera belajar. Tidak ada batasan umur. 22 tahun S2, 22 tahun S1, 25 tahun S2, 27 tahun S3. Itu pendidikan barat. S1, S2, S3, S teler, S Bandung, S doger. Tapi kalau pendidikan Islam, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Tapi saya malu Pak Ustaz, saya sudah 40 tahun gak bisa ngaji. Datang ke Syekh, Tuan Guru, saya mau belajar, tapi saya malu dilihat anak saya. Bisa nggak belajar 4 mata? Kata Kiai, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang sudah 6 Pak Ustadz. Udah 6 juz, Iqra 6. Lanjutkan. Habis sholat maghrib, panggil anaknya. Sini, sudah sampai mana hafalannya? Amma yatasaalun, baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Mantap. Anak nomor 2 sampai mana bacaannya? Wadduha. Mantap. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istri, buah hati belayan jiwa, siang malam terbayang-bayang, jangan lama-lama pergi, setengah napasku hilang. Baca Yasin. Dari dulu sebelum nikah Yasin, anak pertama Yasin, anak kedua Yasin. Kok Yasin terus? Untuk persiapan kamu sakaratul maut, beb. Bersyukurlah kalau di keluarga masih membaca Al-Quran. Jangan sampai kita pergi ke rumah, Al-Quran tinggal di dalam lemari kaca di ruang tamu yang cantik dan indah. Kacanya dikunci, di dalam lemari ada kotak kayu jati, kayu jatinya dikunci, di dalamnya ada Al-Quran yang diikat dengan kain sutra. Itulah mahar nikah tahun 80 yang lalu. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati karena kuncinya hilang, tunai. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang yang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Perbanyak anak-anak penghafal Quran, perbanyak rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, ma'at tahfiz Quran, supaya turun rahmat ke Muara Tewe. Rahmat Allah itu seperti buah yang matang, dia dijolok akan jatuh ke bawah. Allahumma arhamna bil Quran. Apa artinya? Allahumma ya Allah, irhamna, turunkan rahmatmu kepada kami, tapi melalui bil Quran. Kalau anak kita sudah baca Quran, menghafal Quran, maka jadilah yang kedua, waj'alhu lana imaman wa nuran
wa hudan wa rahmah. Al-Quran akan menjadi imaman, imam, nuran, cahaya, hudan, hidayah, wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Kalau kita lupa, dia mengingatkan kita. Kalau kita tidak tahu, dia ngasih tahu. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tradisi di tempat kami, anak laki-laki khatam Quran sebelum khitan bersunat. Saya tidak tahu di beberapa daerah khitannya biasanya tamat SD, di Pulau Jawa khitannya lebih cepat. Anak saya kemarin ditawarkan oleh orang Melayu pulang dari Malaysia, dia punya metode baru namanya sunatron. Ustadz Somad, bisa kami tolong di endorse? Endorse apa Pak? Sunatron. Apa ini alatnya? Dipasang langsung sembuh, nggak perlu pakai sarung. Oke, saya mengendorse. Jamaah dimanapun berada, pakailah sunatron. Sunat pagi, sore, bisa akad nikah. Kaget semua jamaah. Anak saya sunat umur 8 hari, lahir hari Jumat, Kamis malam Jumat, Jumat depannya di khitan. Selesai cepat. Ternyata di baliknya ada najis Ustaz. Ini bisa infeksi Ustaz. Setelah dipotong bersih Ustaz. Manfaatnya amat sangat baik sekali. Dan saya kalau masuk dakwah ke pedalaman itu kerjasama dengan sunatron, dengan dokter-dokter. Kami buat, daftarkan segera anak dan suami Anda. Suami-suami yang matanya jelalatan, khawatir dilarikan pelakor, kita sunat juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua kebaikan-kebaikan. Kenapa demikian? Karena kita kembali kepada Al-Quran. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Barito Utara, Muara Tewe amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, turun barokah-barokah. Tanahnya barokah, sungainya barokah, ternak ikannya barokah, sapinya barokah, kambingnya barokah, rezekinya melimpah ruah insyaallah. Amin. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran Islam, akhaznahum, nikmat itu akan kami cabut. Na'udzubillah. Insyaallah anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan perjuangan Islam ketika kita sudah mati dimakan cacing tanah. Mereka akan tetap berdiri. Mereka yang akan melaksanakan nuzul Quran di Masjid Raya Muara Tewe tahun 2042. Penceramah Abdul Somad. 2022 saya kesini 3242, berarti umur saya waktu itu sudah 65 tahun. Oh, ceramahnya udah nggak bisa berdiri, pakai kursi. Jamaah sekalian, pengajian kita malam ini tentang sakaratul maut. Yang terakhir, poin yang kelima, pesan turunnya Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doamu. Jangan sombong. Usaha boleh, ikhtiar wajib, tapi jangan angkuh, karena hidup kita ini berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ayub berdoa, la ilaha illa. Nabi Yunus berdoa di dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan gelap, dalam laut gelap, tengah malam gelap. Apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim yang namanya kita
kita sebutkan berapa kali dalam salat, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Baru punya anak setelah berumur 86 tahun. Ini jamaah tiba-tiba datang komplain sama Ustaz Somad, saya berdoa Rabbi habli minas shalihin, kenapa anak saya belum lahir? Kamu doanya kapan? Pagi tadi. Ya mana bisa seperti itu. Walaupun Allah Maha Kuasa, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, tapi ada prosesnya guys. Ini banyak manusia ini menghilangkan proses. Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah. 16 bulan, 17 bulan, 18 bulan turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini sekarang banyak orang tidak berdoa. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam nampak padi. Pas ditanya, ente nggak baca doa? Doa yang lama aja belum makbul, Pak Ustadz, masa nambah lagi? Kalau imam baca doa, aminkan. Puncak acara maulid, doa. Puncak acara nuzul Quran, doa. Puncak acara pengajian, doa. Karena doa adalah intisarinya. Orang yang tidak mau berdoa sombong. Orang yang hanya berdoa tidak mau berusaha pesong. Orang yang hanya berusaha tak mau berdoa sombong. Maka kita berdoa kepada Allah. Makanya di dalam ayat tentang puasa itu paling dekat dengan ayat puasa adalah ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya kalau dia berdoa kepadaku. Tidak ada doa yang tak dikabulkan Allah. Saya sudah doa minta kambing Pak Ustadz, dari subuh tadi sampai maghrib kok nggak dapat kambing. Doamu makbul tapi kau tak tahu. Mana buktinya? Sebenarnya kau tadi nabrak kambing, nggak jadi. Ada kalanya doa minta kambing dapat kambing. Ada kalanya doa minta kambing nggak jadi nabrak kambing. Ada kalanya doa minta kambing tidak dikasih di dunia, akan dibalas di surga. Karena menurut ilmu Allah kau lebih baik dapat di sana. Karena kalau kau kasih kau kambing di dunia, nanti kau tidak jadi acara nuzul Quran karena langsung berkunang-kunang dan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita hidup ini menurut Allah atau menurut kita? Menurut Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah nuzul Quran di Masjid Raya Muara Teweh tadi? Ustadz Somad. Yang disampaikannya berapa poin? Ada 5. Yang 5 itu apa aja? Aku nggak ingat. Mudah ingatnya, tinggal dicari saja rekamannya dalam Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.